Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ibu Suci. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kesuburan tanah. Materi kita kali ini yang pertama adalah pendahuluan. Yang dimaksud dengan ilmu kesuburan tanah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang semua aspek tanah yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Nah, yang dimaksud dengan unsur-unsur esensial ini mungkin kalian masih ingat pada mata kuliah sebelumnya ya. Unsur-unsur esensial itu adalah unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dan produksinya. Ini harus kalian ingat ya. Nah, pokok bahasan dalam materi kita kali ini itu adalah yang pertama, pengertian dan cakupan kesuburan tanah, hubungan tanah tanaman, hara makro, hara mikro, kemudian evaluasi kesuburan tanah, pupuk, pemupukan dan pengelolaan kesuburan tanah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu biasanya terkait dengan kandungan semua unsur hara di dalam tanah. Itu sangat diperlukan oleh tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanah itu dikatakan mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi atau baik jika tanah tersebut mampu menyediakan semua unsur yang diperlukan oleh tanah. Sedangkan tanah dikatakan kurang subur jika tanah tersebut tidak mampu menyediakan semua unsur hara yang diperlukan oleh tanah. Ini adalah hal prinsip yang harus kalian pahami. Sedangkan kesuburan tanah itu sendiri adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan produk tanaman yang diinginkan pada lingkungan tempat tanah itu berada. Nah, produknya itu bisa berupa buah, biji, daun, bunga, umbi, getah, akar, eksudat, kemudian trubus, batang, biomasa, naungan, penampilan, dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesuburan tanah. Selanjutnya, kita lihat dulu jenis dan tingkat kesuburan tanah. Seperti kalian ketahui, tanah itu merupakan komponen utama dan penting bagi daya dukung suatu kemampuan lahan terhadap pemanfaatannya oleh manusia. Itu tanah. Ya. Tanah itu adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya tanaman dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Itu ya. Secara kimiawi, tanah itu juga berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi, baik berupa sinyal organik dan anorganik tanah ataupun unsur-unsur. Nah, itu yang dimaksud dengan tanah. Selanjutnya kita lihat berdasarkan tingkat kesuburannya. Tanah itu dibedakan menjadi 3 macam atau 3 jenis, yaitu yang pertama adalah tanah subur. Tanah subur itu biasanya terdiri atas tanah vulkanik, potsolik, ataupun aluvial. Jenis tanah subur ini terdapat di wilayah Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Jadi di Kalbar terdapat tanah potsolik atau aluvial. Tidak ada tanah vulkanik karena tidak ada aktivitas gunung berapi. Nah, itu tanah subur. Kemudian tanah yang kurang subur itu biasa terdiri atas pasir, tanah gambut, dan tanah kapur. Jenis tanah kurang subur ini banyak terdapat di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pontianak, Kalimantan Barat ada nggak? Ada, yaitu tanah gambut yang termasuk dalam kategori tanah kurang subur.
Kalbar ada 3 jenis tanah utama, yaitu fosforit, aluvial, dan gambut. Selanjutnya adalah tanah yang tidak subur, yaitu jenis tanah yang tandus karena mengalami proses pencucian oleh air hujan. Contoh jenis tanah ini tanah kering. Jenis tanah ini juga terdapat di Pulau Jawa bagian barat dan selatan, serta di Pulau Kalbar, Kalimantan bagian barat. Itu juga banyak masuk dalam tanah selatan. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat tanah itu tergantung pada pertama adalah ketebalan lapisan tanah atau kemudian tekstur tanah, permeabilitas tanah, drainase tanah, kandungan bahan dasar tanah, dan tergantung pada salinitas tanah. Keenam sifat tanah tersebut adalah faktor yang dapat mempengaruhi potensi untuk penggunaan tertentu. Ya, contohnya nih, tanah yang memiliki sifat keterapan lapisan dikelompokkan menjadi 4 kelas. K0 adalah kedalaman lebih dari 90 cm dan termasuk dalam. Kemudian K1 kedalaman tanahnya itu 90-50 cm sedang. Kemudian K2 kedalaman antara 50-25 cm dangkal, dan K3 kedalaman turun 90 cm sangat dangkal. Nah, tanah yang dikategorikan lebih dari 90 cm atau K0 jika digunakan sebagai lahan usaha pertanian, maka memiliki tingkat sangat baik meskipun perlu dipertimbangkan juga faktor lainnya seperti nilai serapan batuan dan erosi. Di Indonesia terdapat 11 jenis tanah dan persebarannya itu antara lain yang pertama adalah tanah aluvial, yaitu jenis tanah yang dianggap masih muda atau baru yang diakibatkan oleh adanya proses pengendapan aliran sungai di dataran rendah atau lembah. Tanah aluvial pada umumnya memberikan hasil seperti produksi padi, kemudian produksi palawija dan tebu, dan tergolong cukup baik, dan biasanya digunakan untuk usaha budidaya tambak perikanan bandeng dan gurami dan menghasilkan produk yang tergolong cukup. Nah, itu di Kalimantan Barat juga ada ya tanah aluvial, yaitu tanah yang berada di daerah Sungai Kakap. Nah, itu biasanya lahannya digunakan untuk budidaya tanaman padi. Yang kedua itu adalah tanah andosol, yaitu jenis tanah yang berasal dari adanya aktivitas gunung berapi dan biasanya terdapat di daerah lereng-lereng gunung api seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Indonesia. Nah, tanah andosol, tanah yang terbentuk karena adanya aktivitas gunung berapi. Ya, boleh ingat. Kemudian tanah regosol yang ketiga, yaitu jenis tanah yang berbutir kasar sebagai hasil dari adanya proses pengendapan. Nah, biasanya cocok ditanami tanaman padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Nah, tanah ini biasa tersebar di wilayah Bengkulu, pantai Sumatera Barat, Jawa, Bali, dan NTB. Nah, yang keempat itu adalah tanah kapur, yaitu jenis tanah yang berasal dari batuan kulit batu kapur yang mengalami proses pelapukan. Jenis tanah ini cocok ditanami palawija, pepa, sabana, dan tersebar di perbukitan Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan atau daerah-daerah yang ada aktivitas gunung. Kemudian yang kelima itu adalah tanah litosol, yaitu jenis tanah yang berasal dari proses pelapukan batuan yang belum sempurna. Jenis tanah ini biasanya cocok dengan tanah palawija dan yang keempat adalah tanah gambut, yaitu jenis tanah yang berasal dari dan terbentuk dari sisa tumbuhan jenis rawa yang mengalami proses pembusukan tidak sempurna. Biasanya
ada ya tanah gambut. Kemudian yang ketujuh adalah tanah gramosol yang terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, NTT, dan Sulsel. Yang ke-8, tanah latosol, yaitu jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Tanah ini cocok ditanami dengan tanaman padi, palawija, sayuran, karet, cengkeh, dan kakao, dan biasanya tersebar di wilayah Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kalteng, Kalsel, dan Papua. Kemudian yang ke-9 adalah tanah fosforik, yaitu jenis tanah yang berasal dari batuan pasir kvarsa. Jenis tanah ini tersebar di daerah yang beriklim basah tanpa bulan dingin dan curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun, termasuk tanah yang sangat miskin unsur hara karena unsur hara sudah tercuci oleh adanya curah hujan yang cukup tinggi. Dan kabar juga ada tanah fosforik. Kemudian yang ke-10 adalah tanah mediteran merah kuning, yaitu jenis tanah yang berasal dari batuan kapur keras atau limestone. Nah, jenis tanah ini tersebar di daerah dengan iklim subhumid dengan topografi karst, daerah vulkanik dengan ketinggian di bawah 400 meter. Kemudian yang ke-11 yang terakhir adalah tanah hidromorf kelabu, yaitu jenis tanah yang berkembang pada topografi dataran rendah atau cekungan, di mana hampir selalu tergenang oleh air dengan ciri-ciri warna kelabu hingga kekeringan. Ini adalah 11 jenis tanah yang terdapat di Indonesia. Kemudian kita ulas lagi, yaitu kesuburan tanah merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya, bisa kimia, biologi, maupun fisika. Nah, humus, mungkin kalian sudah tahu apa itu humus ya, merupakan tanah yang subur, terbentuk dari lapisan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis. Humus sendiri dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah, berada dalam keadaan stabil berwarna coklat dan sangat subur. Itu ya humus, berbeda dengan gambut. Kesuburan suatu tanah itu ditandai dengan pertama, kadar pH yang netral, di mana kondisi tanah yang baik harus memiliki kadar pH yang netral atau berkisar antara 6 sampai 8. Dan pada kondisi terbaik itu pH-nya 6,5 sampai 7,5. Ini akan berdampak pada ketersediaan berbagai unsur dalam tanah supaya seimbang. Nah, kondisi tanah yang terlalu asam ya, kurang dari 7 pH-nya, maka perlu diberikan pengampunan supaya pH-nya mendekati 8. Untuk pH yang terlalu basah, lebih dari 8, maka perlu pemberian sulfur atau belerang yang masuk dalam pupuk Ca. Kenapa harus kondisi tanahnya netral pH-nya? Karena diharapkan tumbuhan akan lebih mudah menyerap unsur hara dan menjaga keseimbangan mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Kemudian yang kedua, kesuburan tanah itu ditandai dengan adanya memiliki tekstur lempung yang berfungsi untuk mengikat berbagai mineral sehingga tidak mudah terbawa oleh air. Sehingga tanah yang subur seharusnya bertekstur lempung, namun tingkat tekstur lempung jangan terlalu tinggi karena akan berakibat mengenai air yang merusak perahnya. Nah, selain itu juga kadar tanah harus memiliki kandungan pasir yang mencukupi guna untuk proses drainase dan proses penyerapan air di dalam tanah. Itu. Selanjutnya, yang ketiga, cocok untuk berbagai tanaman, di mana kondisi untuk mendeteksi tanah subur atau tidak secara mudah dapat dilihat secara langsung dari vegetasi tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Tanah yang subur akan mudah ditanami berbagai jenis tanaman normal. Semakin banyak jenis tanaman yang tumbuh, mengindikasikan tanah tersebut semakin subur. Yang keempat adalah warna tanah itu coklat kehitam.
Untuk melihat tanah subur atau tidak, secara cepat dapat dilihat dari warna tanah. Namun ini bukan patokan utama untuk mengatakan tanah itu subur atau tidak. Untuk tanah yang subur biasanya memiliki warna yang khas, yaitu coklat kehitaman. Karena apa? Karena adanya kandungan unsur hara yang lengkap di dalamnya. Kemudian yang kelima itu mengandung unsur mineral, di mana tanah yang subur akan memiliki kandungan mineral yang lengkap. Mineral yang lengkap ini digunakan untuk bahan baku makanan bagi tanaman. Nah, untuk menguji keberadaan unsur tersebut bisa dilakukan di laboratorium dengan membawa sampel tanah. Sumber materi Ibu ambil dari Sumiarta, Dinas Tanaman Pangan Bali, dan Swastika et al., Jurnal Pengelolaan Tanah dan Hara untuk Pertanian dari Balitan. Nah, demikianlah materi kesuburan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika materi ini bermanfaat bagi kalian, silahkan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.